Hari ini walaupun topiknya make it faster, teman-teman tidak ada presentasi ya. Nggak ada presentasi dari Mas Arya ya. Jadi Ngobrol aja, nanti lebih ngobrol aja. ya lebih banyak ngobrol bahkan Toh nanti mungkin pasti udah pada jago-jagonya. enggak Mas, justru karena banyak pertanyaan ini kita banyak yang join nih karena ini menarik sekali ya. Nah, karena memang nggak ada presentasi, jadi ntar mungkin sorry, eh mungkin ada demo ya atau showcase nanti mungkin bisa ditampilkan juga sama Mas Arya. Nah, sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih untuk sebelum masuk ke sana ya dengan Mas Rio. Nah, saya ada beberapa pertanyaan yang sebelumnya dan saya nggak share sama Mas Arya, jadi ini Oke. Mas Arya langsung jawab aja secara instan gitu ya. Nggak, jadi nggak saya nggak di belakang ini udah skenario dulu enggak nih. Jadi langsung pertanyaan kejutan ya. Nanti dari Mas Rio juga ada ya. Jadi misterius Mungkin ya. kalau saya awali ya Mas Rio ya. Ya, lanjut Ya Mas. awali ya. Nah, mengenai ini Mas. Ya. Yang pertama mitos atau fakta. Nah, Oh, yang mitos tadi atau ada fakta. di slide nih. Nah, beberapa waktu lalu sih 1-2 tahun lalu ya. Itu kan speed ini lagi sangat apa ya digembar-gemborkan gitu ya. Bahkan Ya. Google dari Google Search salah satu rankingnya katanya waktu itu ada connect-connect ke speed lah. Jadi sehingga ada suatu apa ya mungkin pendapat di dunia WordPress gitu ya bahwa mungkin secara umum website gitu ya bahwa speed website itu sangat berpengaruh terhadap SEO. Nah, ini mitos atau fakta nih Mas Arya menurut Mas Arya? Mitos. Mitos ya. Coba bisa bantu Ya. jelaskan, Mas. Banyak website berat yang posisinya bagus. Oh, banyak masih bagus ya rankingnya ya. Iya. Oke. Iya, Ya. kalau SEO kan, jadi itu kan cuma salah satu faktor aja ya, nggak nggak berperan besar, nggak berperan besar. Ya tergantung situasi websitenya. Kalau website baru, belum punya audiens, terus orang nggak terlalu butuh sebenarnya sama websitenya dia, terus dibuka lambat, ya sudah, mau apa lagi. Kalau websitenya berat tapi kita butuh, ya orang tetap akan masuk gitu. Jadi bounce rate ya tetap nol gitu Nah, kan. Gitu. oke, thank you. Jadi mitos ya, Mas Arya ya. Mitos. Karena Mitos. kalau tadinya mau jawab apa ya, yang paling sederhana menjawab dengan singkat itu yang penting masuk Core Web Vitals. Ya, yang penting lolos Hmm. Core Web Vitals. Cuman, nah situsnya Google sendiri banyak yang nggak masuk Core Web Vitals. Gitu. Jadinya apa ya itu nggak relevan. Intinya tergantung situasinya aja. Oke, betul ya. Mungkin kalau saya boleh berpendapat, sebenarnya ujung-ujungnya adalah speed itu kan ujung-ujungnya adalah si pengguna ya, Mas ya. Ya, intinya Si di user experience sih. usernya, ya. Yes. Dengan apa user experience-nya ternyata Google itu kan punya algoritma dan Hmm. juga bisa istilahnya ngedetect lah ya. Oh, ternyata Ya, banyak kalau orang masuk ke website ini kok lama ya, bagus ya gitu ya. ya. Artinya Kayak kan di salah satu apa website yang ada di yang disubmit ke form tanya jawab mm-mm. itu ada yang skornya sih merah, merah besar. Cuman lolos code Web Vitals. Ya sudah, apalagi yang gitu. dikejar itu. Yang penting kan itu, berarti user experience-nya udah cocok kan? Iya, betul. Jadi sebenarnya secara nggak langsung itu ya bisa dideteksi oleh Google ya dan Ya, apa namanya ujung-ujungnya sih apa bisa berdampak ya, tapi mungkin secara nggak langsung itu tidak bukan artinya oh kalau website jelek rankingnya jeblok gitu ya, ya. nggak seperti itu ya. Tapi ini jangan di obrolin langsung ke klien ya. Ya, Jadi ya, nggak bisa jualan jasa optimasi website nanti. iya betul. Betul nih jangan sampai ke klien ya, untuk kita-kita aja nih. Oke, mungkin Mas Rio ada kepikir pertanyaan apa Mas? Ya, berarti memang sebenarnya salah satu faktornya itu user experience ya Mas ya. Dan user experience itu jatuhnya sebenarnya kayak kita speed kayak gitu, performance kan termasuk ke dalamnya ya. Termasuk.
termasuk. satu faktor di dalamnya gitu. Ya. Tapi sebenarnya ini sedikit balik lagi Mas, kalau misalkan saya ngelihat apa namanya, ngelihat tadi Mas cerita kan semuanya otodidak ya Mas ya. Ini menarik banget sebenarnya sih. Ini cukup cukup menarik, bahkan saya bisa bilang kayaknya menarik, hampir menarik ini dibanding topiknya yang mau Mas bawain gitu. Kenapa Karena kayak gini, gimana? Gimana karena tuh? kayak gini dengan apa otodidak itu gitu kan bisa ngebawa apa namanya Mas Arya ini berkarir di luar negeri gitu kan, dipercaya Iya. gitu. Nah, itu mungkin berapa lama tuh sampai Mas bisa bisa dibilang gitu handling untuk speed performance kayak gitu di website ini gitu. Apa aja sih sebenarnya yang jadi concern gitu ya? Gitu sih sampai sejauh ini gitu melangkahnya dari Eh, Maksudnya sebelumnya. gimana nih? Ya, Proses ya gimana gimana? mungkin Ulang. prosesnya kali ya, proses dan pasti kan dari proses itu kan nanti ketemu jalannya macem-macem kan ya Mas ya. Oke, Misalkan maksudnya proses belajarnya ya proses atau proses belajarnya ke terus speed-nya atau proses ke nemuin sampai berkarir ke akhirnya luar negerinya? nemu ke speed itu gitu sampai akhirnya juga Oke, lari ke oke, oke, kerjaan sekarang gitu ya. oke. Awalnya basicnya sih sebenarnya kalau basic develop website itu udah dari sejak SMA Hmm. itu saya bisa karena yang bikin website SMA saya pertama itu adalah saya. Itu juga gara-gara teman sebangku saya. Sebenarnya yang dimintain tolong teman sebangku. Dia kebetulan dari sejak itu waktu masih SMP pun dia sudah pegang database-nya salah satu anak perusahaannya petrokimia. Jadi dia emang jago Wah. IT dari SMP. Nah, dia dimintain tolong. Ini saya beruntung banget nih duduk sebangku sama dia. Dia mintain tolong sama guru-guru sekolah, cuman dia malas. Akhirnya karena saya sebangku, saya jadi korban. Saya diajarin, cuman dia yang suruh saya bikin gitu. Jadi kalau basic HTML, CSS dan segala macam tuh saya udah dari waktu itu, udah lama. Terus saya akhirnya eh, benar-benar pegang lagi bikin website sendiri itu untuk usaha saya yang pariwisata di Jogja. Itu. Nah, dari situ baru bertemu WordPress. Tadinya ya manual HTML aja. Gitu. Ketemu WordPress, terus belajar-belajar. Kenapa belajar fungsi-fungsi PHP? Kenapa belajar nyepetin website sendiri? Sederhana sebenarnya, karena saya nggak mampu beli plugin premium ya. Itu waktu itu, karena saya nggak punya PayPal, dulu belum ada kartu-kartu seperti Genius itu, jadi nggak ada akses gitu. Selain emang nggak punya duitnya ya. Akhirnya belajar ya belajar. Makanya tadi saya bilang saya developer full googling ya karena itu. Akhirnya ternyata saya juga memang seneng eh, website cepat itu saya seneng nggak tahu kenapa. Terus akhirnya arahnya memang ke apa suka nyepetin website dan dulu semuanya apa manual. Dulu semuanya saya lakuin manual pakai fungsi-fungsi itu waktu saya sama Mas Clement masih banyak dapat klien yang Jerman itu ya Mas. Ya, Itu awal-awal itu semuanya masih fungsi manual gitu. Cuman terus akhirnya saya coba bikin plugin untuk nyepetin proses kerja. Akhirnya ya jadi itu jadi awalnya itu Mas sih. Arya tuh sempat apa membuat plugin dan juga sudah diupload juga ke ada yang sudah beberapa diupload ke repository ya Mas ya? Ya, nah itu saya belajar ide bikin pluginnya itu juga maksudnya kenapa akhirnya saya bikin pakai plugin itu karena kalau ngoptimasi manual itu ngerepotinnya di plugin-plugin seperti Elementor.
dan yang lain-lain itu seringnya menggonta-ganti cara mereka ngeload aset. Kadang pakai apa yang WPNQ itu, kadang apa namanya, pakai filter, dan itu sering ganti-ganti. Dan Ya. saya nggak tahu ini apa, karena saya bukan pengguna Elementor ya, apa, maaf Mas Clement. Saya jadi nggak tahu juga ini di versi berapa dia pakai ini, di versi berapa dia pakai yang filter misalnya. Pusing juga akhirnya nyarinya gantinya ini pakai yang apa. Kan dulu saya nyimpenin tuh filter untuk ngilangin apa aset Elementor yang ini gitu. Filter untuk ngilangin aset Elementor yang ini. Terus ya kadang tuh sering nggak berfungsi. Setelah Terus update ya Mas ya. eh, terus saya nemu pakai pluginnya si founder si Flying Press ini. Dia dulu sebelum bikin Flying Press kan sudah ada Flying Script, Flying Image, Yang macam-macam. pages. Flying Page ya. Itu saya jadi sadar, plugin itu pakai HTML parser kan. Jadi dia pakai parser untuk manipulasi HTML. Jadi kayak apa namanya, Java, misalnya yang Flying Script, dia manipulasi source jadi data source itu ya pakai HTML parser itu, gampang banget. Terus di Flying Image dia juga kayak gitu. Dulu dia belum pakai native lazy loading ya, masih pakai data source juga. Ganti source pakai data source pakai itu. Terus saya kepikiran, loh, kalau ganti itu bisa, berarti remove juga bisa gitu kan. Nah, apa, karena dulu saya dibayarnya per page, apa per page type ya, per post type, per page type. Itu jadi saya bikinnya makanya kayak di plugin saya yang ada di WordPress itu ada fitur untuk misalnya remove, delay, defer, preload, itu semuanya untuk per page type gitu. Jadi misalnya saya mau remove apa, ada aset yang nggak diperluin, misalnya apa kayak CF7 tuh, contact form 7, itu dia akan ngeload di semua halaman tuh, padahal dia cuma dipakai di halaman about misalnya, atau di halaman kontak gitu. Ya udah saya remove dari homepage gitu. Nah, itu jadi gampang karena dia parser. Nah, saya nggak perlu bingung cari fungsi, nggak bingung cari apapun, cuma tinggal ketik keywordnya dari apa script-nya, udah langsung hilang dia kalau mau remove. Itu saya kira bikin fungsi yang ada di plugin saya itu kan ada preload, remove, delay, defer, semuanya ada kayaknya di sana. Nah, itu ya udah sebenarnya itu sudah memadai sih kalau untuk apa aset manajemen ya, aset manajemen. Nah, kalau Flying Press itu lebih lengkap. Dia ada caching dan ada integrasi sama apa namanya eh third party language gitu-gitu tuh. Mas, sebelumnya kepikir nggak bisa kerja di Flying Press, Mas? Enggak, Enggak. enggak. Apa dulu memang waktu awal-awal buat itu kan saya beberapa kali tanya-tanya sama dia, sama si Jijo ini gitu. Jadi sudah cukup kenal. Oh, jadi Walaupun di Facebook ya, Mas? di Kenalnya. Facebook, di Facebook. Facebook. Tanya langsung di Jijo. Oke, mungkin perjalanannya sampai ke Flying Press seperti itu, Mas Rio. Ya. Nah, Ya, Oh, eh perjalanannya panjang banget. panjang sih, panjang ini Mas udah ya. persingkat. Nah, sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi sih ya. Cuman mungkin nanti kan kita bagi-bagi waktu nih ya. Nah, teman-teman juga ada yang udah nanya sebenarnya ya. Nah, cuman mungkin sebelum ke sana, Mas Arya ada yang mau di-share gak nih? Kan aku ada minta sebenarnya nih sedikit apa demo showcase gitu ya. Di-share apa yang Mas Arya mungkin punya gitu. Aku udah ini sih apa enable share screen-nya kalau misalnya Mas Arya mau. Oh, apa ya yang mau itu? Oke, mungkin ya, Atau fitur mau Flying Press ya. Oke, boleh. Atau nanti juga bisa langsung ke bagian yang analisa website juga bisa. Jadi Monggo, Q&A-nya nanti mau mana dulu? analisa website yang dari teman-teman gitu ya.
Kalau fitur Flying Press sih mungkin bisa dilihat di flyingpress.com langsung. Hmm. Bentuk tampilan dashboardnya seperti ini. Ngomong-ngomong, sebentar, seperti ini saya belum share ya. Belum, Mas. Sebentar. Gimana cara share? Muncul nggak, Mas, lambang share-nya? Ada. Ada. Di browser. Eh, Share. Kelihatan kah? Udah kelihatan. Ya. Oke. Nah, ya kalau tampilannya sih seperti ini dashboardnya. Dashboard utama, kita bisa purge, preload, dan semuanya itu dari sini. Terus ini opsi untuk caching settingsnya bagaimana, preloadnya bagaimana, terus CSS. Nah ini kebetulan saya bisa cukup pede dengan RUCS-nya, remove unused CSS-nya Flying Press ini. Itu dari yang saya tes di beberapa tipe website, paling sering nggak butuh dia paling sering bisa mengcover semua kebutuhan, paling nggak untuk above the fold ya, gitu. Yang below the fold kan nanti akan muncul sendiri setelah dia ke scroll, gitu. Saya sudah coba beberapa yang lain, seringnya kayak di ini, kalau saya pindah keluar nggak nih, Mas? Kalau tadi Mas udah share screen harusnya semuanya. Tapi Ini ini kayaknya setnya window deh, Mas. oke, salah. Ini gimana caranya? Di keluar dulu, di stop share, habis itu pilih yang screen ya. Screen semua berarti gini ya. Mm-mm. Ini sekarang saya lagi buka incognito browser, udah muncul belum? Udah incognito udah. Udah. Oke. Kayak misalnya ini ini website test. Kalau lambat ini karena koneksi saya, bukan karena Flying Press. Bukan karena flying press ya. Nah, ya ini jadi saya harus menjauh dari titik hotspot rumah karena supaya tidak berisik. Nah, oke. Lama banget ngomongnya. Oke, langsung. eh Bisa dibandingin di PRF. Saya nggak mau bilang ini apa ya. Sebentar. Nah, ini sama kan websitenya. Nah, cuman dia ada CSS yang baru muncul, padahal ini above the fold nih. Jadi background hero-nya ini harusnya ada gradient background-nya yang gelapin, cuman dia nggak muncul, baru setelah di scroll. Kalau Flying Press, RUCS-nya cukup, nggak perlu nambahin custom untuk itu, dia langsung muncul. Ini salah satu yang cukup ya sering, jarang ada komplain sih untuk remove unused CSS-nya Flying Press ini, nggak kayak yang merek-merek lain. Ya, Oke, gitu. oke. Terus Paling ini coba langsung ya. ya, coba langsung ngomong-ngomong, bisa nyoba langsung nanti kalau nyoba langsung sekedar fiturnya aja itu bisa di Flying Press ada fitur try, Oh, nanti oke. akan buka ke, kalau nggak salah, Insta WP. Terus cuman saya dapat
tadi sama si founder dikasih kupon code. Kalau ada yang mau, bisa manfaatin kupon code itu diskon 30%, tapi cuma valid untuk 3 hari ke depan. Gitu. Jadi kalau misalnya ambil paket yang personal itu $42 per tahun, di tahun pertama ini 42, jadi $42 Hmm. dikurangi 30%. Dan 14 hari refundable, no question Hmm. asked. Jadi kalau benar-benar mau nyoba di websitenya sendiri, bisa manfaatin itu. Oh, oke. Gitu. Mantap. Ini yang saya tahu Flying Press ini jarang diskon. Saya aja pakai Jarang, harga normal. jarang, Jadi mungkin ya jarang. thank you banget nih untuk peserta di meetup untuk kali ini ya. Dan hanya 3 hari ya Mas ya. Nah, Iya, biar sebenarnya 3 harinya itu cuman supaya tidak disalahgunakan untuk yang bukan peserta sih. ya, oke oke Gitu. oke. Terus untuk JavaScript, nah apa kayaknya ini sama aja. Cuman kalau saya nggak tahu merek lain, kalau dari yang saya tahu itu apa dia nggak ada diver inline scriptnya, dan dia tidak ada, kalau nggak salah ya, ketika benar-benar delay all, itu ya, kalau Flying Press itu ada delay selected sama delay all. Ini kita bisa pilih, kalau yang di sini nih predefined keyword aja. Itu bisa Hmm. kita ganti sendiri delay all. Nah, ini kalau delay all ya exclude berarti kan sifatnya. Hmm. Ya otomatis all gitu. Nah, yang saya lagi kerjain ini udah 2 minggu ya, 2 minggu. Makanya kemarin saya sampai ngontak-ngontak Mas Clement yang akhirnya berujung dengan meetup ini ya. Itu saya ngetes di berbagai instalasi website dengan berbagai builder. Itu yang saya kejar, gimana caranya supaya delay all ini mostly ya mungkin nggak akan bisa ke semua situs juga ya, karena mesti settingnya beda. Delay all ini bisa berjalan tanpa exclusion gitu. Hmm. Jadi Dan nggak dan perlu so exclude far ya Mas? yes, karena banyak yang user Flying Press juga yang sebenarnya dia istilahnya non touchy istilahnya ya. Ya kayak saya. Mereka nggak ngerti, mereka nggak ngerti harus cari keyword apa itu untuk di exclude. Jadi ini kalau ini intinya semua yang saya kejar, semua below the fold bisa berjalan normal setelah di scroll. Terus mobile menu bisa berjalan tanpa harus second click, eh, dan apapun yang ada di above the fold seminimal sebisa mungkin berjalan normal walaupun dengan tidak full fitur. Misalnya kayak Elementor, slider atau carousel, dia tetap tampil, eh, ini tapi baru akan ada di next update ya. Nah itu Dia baru saya akan mau nanya. tampil langsung. Udah rilis belum? Belum. Oh Dia akan belum. tampil di first sectionnya tetap akan tampil, first content, first slidernya tetap akan tampil, cuman slidernya baru akan bekerja ketika ada interaksi gitu. Karena memang belum ada JavaScript yang berjalan sama sekali kan karena delay all gitu. Hmm. Dan so far sih eh, kayaknya sudah semuanya bisa. Yang saya dari semua website yang saya tes, dari Elementor Aman sampai ya Mas? Bricks, aman. Tuh. Kalau Gutenberg ya pasti aman lah. Kemarin yang agak susah di mana Mas? Tim apa Mas? Yang susah. Oh, Woodmark. Woodmart ya. Itu tim Ya, di tim Forest ya? Woodmark itu Envato. Envato ya. Envato. Woodmark itu gila tuh JavaScript-nya itu. Dan eh, apa di starter site-nya mereka itu above the fold-nya semuanya
sebenarnya rumit banget. Cuman ya akhirnya bisa kemarin nemu cara untuk supaya bahkan mobile menu nggak perlu second click, slider di apa di apa itu di semua starter site mereka, ya nggak semua sih, tapi 90% starter site-nya Woodmark itu ada slidernya di above the fold. Nah, itu berhasil tampil walaupun akhirnya ya sama kayak Elementor tadi. Fungsi slider dan karuselnya baru berjalan setelah ada interaksi. Woodmark ini bagus sebenarnya kalau dari sisi desain ya. Desainnya ya mirip-mirip selevel sama desain starter site-nya Bloxy lah Hmm, gitu. Cuman ya itu dia Elementor base sama WP Bakery base ya. dan menggunakan sangat banyak CSS dan JavaScript Nah, sebelum gitu. lanjut Mas Arya, Yes. mungkin bisa dibantu Mas Rio juga boleh ya kalau mau bantu jawab. Saya cuma mau pastiin nih ke teman-teman yang di sini. Dari tadi kan Mas Arya menyebutkan below the fold, above the fold. Mau make sure aja nih, apakah nggak usah malu ya? Karena kita bagus kalau misalnya nggak tahu, jadi kita bisa apa ya memberikan informasi gitu ya. Ada yang masih kurang paham nggak above the fold sama below the fold? Mungkin bisa raise hand gitu. Nanti kita coba bantu jelaskan. Ada dari teman-teman mungkin yang mau apa belum paham, saya mau tahu nih apakah teman-teman, oh saya udah tahu semuanya above the fold, below the fold, atau ada yang nggak paham nih above the fold, below the fold itu apa sih gitu. Ada yang nggak paham bisa raise hand atau di chat Kayaknya langsung jelasin aja deh, Mas Clement kayaknya. langsung ya, mungkin Ya. secara sederhana ya. Kalau Mas Ya, Rio bisa bantu jelaskan nggak Mas Rio? ya sebenarnya itu bagian pertama yang di load ketika di website ya ada kalau kita nyebutnya ada hero banner gitu ya. Mm-mm. Koreksi Mas Arya ya, tapi itu yang umumnya disebut below above Ya, the ya, fold. Nanti setelahnya baru di bawah itu below the fold gitu. ya, itu Betul. sederhananya apa yang muncul di layar pertama kali ya. Betul, Yes. fold ya. Jadi yang pertama kali muncul di layar pertama kali baik itu mungkin di desktop ya atau di handphone, di mobile ya itu adalah above the fold. Nah, kalau setelah di scroll ke bawah itu below the fold ya. Nah, dulu itu eh, saya sama Mas Arya kan suka sharing diskusi mengenai speed ya Mas ya. Kalau mau cepet, Ya, jangan ada yang macem-macem deh di above the fold ya. Jangan ada kayak ya. carousel, slider. Karena kenapa? Karena itu pakai JavaScript ya. Kalau mau di below the fold, jadi di bagian bawah. Nah, yang Sebenarnya bukan cuma JavaScript-nya sih yang bikin itu akan mengganggu proses browser merender. Tapi ketika itu slider, otomatis layer HTML-nya itu kan banyak tuh, hmm, ya kan? Apalagi itu slider. Kenapa kalau saya lebih sering nyaranin kalau mau tetap kelihatan di atas itu sedikit dinamis, atraktif, ganti pakai video aja. Itu video itu layernya HTML-nya simple kan, itu oh, nggak kayak slider sama carousel. Slider carousel ya tiap tiap satu div itu ada berapa 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 terus ada gambar. Jadi ada berapa gambar itu di above the fold gitu. nah di chat Tuh. dari Mas Alfian nanya sama dengan FCV ya Mas? Terus contentful paint bisa juga. Bisa juga ya. Nah, berarti dengan fitur yang tadi, nah karena yang namanya toko-toko online nih biasa e-commerce ya. Itu gayanya e-commerce tuh masih banyak yang suka pakai slider tuh. Ya, Bahkan klien nah ada yang maksa pokoknya mau kayak gini. kalau Tapi sekarang aman ya Mas yang kalau pakai fitur itu? e-commerce yang terkenal maksudnya. Enggak, umum aja. E-commerce yang bukan hanya terkenal tapi yang website-website toko online itu Oh, oke. banyak yang suka masih pakai slider di above the fold-nya gitu. Ya sebenarnya ya nggak masalah selama itu emang udah cepat ya. Hmm. Satu, selama itu nggak mengganggu proses browser loading time-nya. Kedua, user experience-nya nggak terganggu. eh Ketiga, ya user itu memang butuh butuh. Kalaupun dia agak lambat, user memang butuh untuk nunggu. Nggak masalah dengan menunggu. Itu Hmm. apa?
yang ditakutin kan ketika kita websitenya baru, belum terkenal, apa ada macam-macam di atas, loadingnya jadi lambat, eh, si visitor ini cuman pengen lihat sesuatu aja, belum tentu akan beli. Karena lambat ya, ya udah di close aja, nggak jadi dia visit gitu. Oke. Cuman ya ini yang ya pada akhirnya terserah si klien ya. Cuman apa yang perlu dipahami itu tidak menghasilkan konversi. Sudah banyak riset apa kalau Ya, slider dan apa carousel di above the fold itu tidak menghasilkan konversi. betul. Nah, Malah itu seringnya challenge, mengganggu. Mas. Challenge menjelaskan ke klien. Iya, sebenarnya tujuan kita kan membantu klien ya, biar website-nya Hmm, tuh lebih cepat, lebih apa namanya user friendly gitu ya, user experience bagus kan harus salah satunya adalah biar cepat gitu. Jadi pada saat dibuka tuh loadingnya nggak lama gitu kan. hmm. Nah, Ya pernah kayak tuh berapa kali tuh. Tokopedia aja, kayak Tokopedia, Bukalapak gitu ya, yang gede-gede itulah. Itu lambat kalau diakses, Iya, tapi lambat. mereka Iya, orang tapi udah orang pasti. butuh, orang butuh ya udah. Nah, Heeh. sebenarnya sama kayak website berita juga kan gitu juga ya kebanyakan. Tapi memang orang butuh kan gitu. Yes, begitu. Memang balik lagi ke situasional sih, ya kan? Ya, Kalau misalkan mungkin apa namanya kalau nggak ya, butuh banget mungkin ya, Mas ya. ya. Jadi ketika kalau misalnya kita yang punya website nih, kalau nggak apa-apa websiteku berat, tapi barang yang tak jual ini emang dibutuhin orang, nggak ada yang tempat lain yang jual, ya sudah, orang akan nunggu kan, nggak Ya. masalah dengan menunggu. Tapi produkku baru, situsku baru, tahu-tahu websitenya lambat diakses, ya udah orang pergi, gitu aja. Nah, bagian ini tapi memang cukup menarik, Mas, karena apa ya? Ada yang cukup strict gitu, ada yang apa namanya nggak terlalu apa ya perhatian banget masalah ini kan slider nggak slider nih. Tapi memang banyak juga yang hardcore banget gitu kan. Nggak boleh Hardcore dengan pakai slider. slider. Oh, Ya. oke. Nah, kalau pertanyaan berikutnya nih Mas, sejauh apa tuh? Maksudnya apakah bedanya terlalu jauh gitu ketika kita Tergantung tergantung pakai slider yang slidernya? dipakai. Hmm. Tergantung slider yang dipakai. Kalau misalnya kayak swiper, slidernya pakai swiper itu asal swipernya jangan yang di Elementor ya. Swiper itu Umum-umum sebenarnya Mas, yang umum-umum tuh orang pakai slider Revolution ya. Atau kalau teman-teman itu bisa udah nyebut gak tuh? udah udah Pasti itu berat. itu kryptonite saya kalau itu. Kalau untuk Krypton, optimasi saya kalau Kryptonite. ketemu apa eh kalau ketemu sama itu Revolution Slider itu udah ampun ampun. Iya, mendingan mendingan nggak usah terima gitu ya. Karena dia itu ada 3 JavaScript tiga file JavaScript dan minimal 2 inline JavaScript yang nggak bisa kita delay. Hmm. Plus ditambahin lagi dia jQuery dependent. Jadi jQuery-nya pun nggak bisa kita delay. Gitu. Hmm. Itu slider Ah, Revolution ya. yes. Nah, ini di chat ada yang tanya, Oh, ada yang bilang all carousel ringan. Memang, tapi kalau nggak salah ya, dia jQuery dependent. Jadi ketika kita taruh itu di above the fold, otomatis kalau mau bikin dia langsung jalan, eh, jQuery-nya juga nggak boleh di delay. Gitu. pernah ketemu yang oke gak menurut Mas Arya? Yang di plugin repository itu. Banyak apa rata-rata yang pakai Swiper JS tapi yang block base itu aman, ringan. Hmm. Jadi Hmm. kita Tuh. mesti cari info dulu, cek dulu ya dia pakai Eh, Swift.js gak ya? ya, karena rata-rata plugin yang block base itu kan yang modern-modern, iya, itu sekitar mulai sejak setahun terakhir, menurut saya udah pada meninggalkan dependensinya terhadap jQuery, jadi aman sih.
Hmm. Gitu. Cadence Mungkin langsung dulu, aja, Mas. Ya Cadence langsung dulu kasih itu contoh kali pakai ya. eh, Cadence itu dulu slidernya pakai jQuery, sekarang udah nggak. Hmm. Oh, jadi yang Gitu. Gaten Block dia punya fitur ini ya, slider ya, Iya, block slider ya. Cadence tuh bagus, bagusnya juga dia benar-benar semua aset yang di load benar-benar dynamic. Kalau nggak kepake ya nggak ke load gitu. Bahkan formnya ya. Hmm. Nah, ini info bagus nih buat Hmm. anak komunitas blogs Indonesia. Ya. Nah, Yang Kalau pilihannya apa block lagi, Mas? Mungkin, Mas. ah, Mungkin bisa apa? di share sekalian kali ya. Misalkan dari yang pernah Mas Arya temuin gitu. Kayak semacam apa gitu ya. Eh, Mungkin pengen tetap pakai slider tapi ringan gitu. Mungkin ada sebut merek juga nggak apa-apa kali ya, Saya Mas. lupa apa namanya. apa? Apa ya? Jadi kan cadence ya, terus apa nih? Cadence pasti. Cuma itu apa? Search aja Swiper dan blocks di plugin repository. Hmm, Ntar oke. pasti ketemu. Jadi Yang rata-rata keywordnya pakai Swiper swiper tuh bagus. blocks ya. Ya, Swiper kenapa Swiper? Karena dia ringan tapi fiturnya cukup modern. Oke. Oke. Ya, ya. Nah, Mas, eh, Yes. ada yang mau ditampilkan lagi di demo atau enggak? Atau mungkin bisa juga kita mulai beberapa bantu nih teman-teman ada yang udah submit URL nih, Mas. Monggo. Nah, mungkin langsung dari Mas Arya aja, Mas. Kan bisa share itunya ya. Hmm, Sebentar, Di Google sebentar. Form-nya itu ada respons, Mas. Nah, jadi mungkin teman-teman sebelumnya di grup saya udah share apa link Google Form ya untuk pertanyaan dan juga kalau misalnya ada URL yang mau dibantu dicek ya, eh, kita coba. Tapi mungkin nggak bisa semuanya ya, tapi kita coba gitu. Nah, di respons Mas ada nggak? Oh ya, di summary ini, Ini, summary ya ya ya. oke. Salah satu URL mungkin. Ini saya bingung nih, saya udah sempat ngintip yang Komika Company sama Getsite.id. Eh, udah cepet-cepet semua, nggak perlu Udah cepet-cepet dikomentar. ya. Heeh. Nah, ini tapi yang Komika ini contoh yang Komika. Nah, ini ini contoh yang bagus untuk apa? Merah tapi lolos. Kayaknya ada yang senyum-senyum nih. Ada Bentar, partisipan mana yang ini? senyum-senyum nih. Ah, ini merah nih, tapi PES. Ya yang penting kan ini udah. Yang penting kan PES-nya ini udah. Gitu. Merah ini, tapi PES. Yang lihat pasnya di mana, Mas? Ini Oh, jadi di Core Web Vital Assessment-nya ada tulisan pas ya. lolos PES. Oh, oke, 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 oke. Cuman biasa, Gitu. Mas, kadang-kadang nggak puas. Kalau belum Ya, hijau-hijau yang penting nggak kan puas. ini yang dikejar. Itu. Iya. Ini kan paling nggak dia menyiratkan user experience-nya bagaimana gitu. Udah. Hmm. Karena sebenarnya kalau diakses juga dia nggak tampak merah. Coba nih. Langsung aja. Cuman karena slider di awal, ini slider carousel. Ini mending kalau dengan Mas siapa ini yang bikin websitenya? Resen, Nggak ada resen. namanya. Mas Zen. Coba, Zen. Jadi timnya Mas Zen ya. Panji, Mas. Mungkin yang tahu apa Loh, itu nama anak saya. apa yang Iya, iya, tahu. Eh, yang apa sih namanya, Mas Rio? Kalau yang standing jadi Stand up stand up comedy. comedy, komedi ya, stand up comedy. Ya. ini kalau mau itu agak hijau, ya nggak perlu juga sebenarnya karena sudah PES ya. Tapi kalau mau, ini coba aja ganti video.
Backgroundnya jadi video ya di Iya, hero-nya. nih Nah, tiru. ngomong-ngomong video, Mas, itu yang menjadi Hmm. challenge juga kan, Mas? Mesti berapa filenya Yes. itu, berapa mega gitu. Nih, Nah, nih sekalian aja sebentar. format videonya tuh, Mas. Gimana tuh, Mas? Tipsnya? Ini kenapa Gojek milih, salah satunya kenapa Gojek milih video di Above the Fold. Kan dia juga rata-rata kalau yang sudah bisa mengerti dan punya modal untuk bikin videonya ya, mereka akan pilih bikin video, taruh video di atas. Kalau untuk eh ngoptimasi videonya ya Mas Leman ya? Mm-mm. Apa? Formatnya, optimasinya, ya Kalau itu kan buat format video sih itu kan bisa eh, berat gitu. eh, kalau saya kompresor terbaik yang ada sekarang ini itu cuman YouTube. YouTube ya. Tuh, Hmm. YouTube. Semua aplikasi kompres videonya Mac nggak ada yang bisa ngalahin bahkan. Saya nggak tahu kalau Windows, saya sudah lama nggak pakai Windows ya. Tapi kompresor video terbaik itu YouTube. Jadi yang saya lakukan dari dulu kalau butuh kompres video, saya upload, download, delete gitu. Hmm. Itu size-nya jadi jauh banget, kerasa sekali. Salah satu kompresor ya. Ya, ya. Oke. Ini masih nunggu yang mana, Mas? Hmm? Yang Gojek ya? Bukan. Udah. Oh, udah Ini ya. Oke. Mungkin ada yang lain nggak, Mas? Yang belum dicek, mau dicek satu. latar. Bagaimana cara optimasi loop speed yang optimal dan dapat berjalan dengan baik untuk berjangka panjang? Hmm, cara optimasi load speed yang optimal berjalan dengan baik untuk jangka panjang. Jadi kalau load speed yang optimal, cara optimasinya itu sebenarnya dari sejak desainnya ya. Apa eh, Optimasi website itu sebaiknya dimulai dari sejak merencanakan desainnya. Jadi ya kayak tadi itu, above the fold-nya jangan yang aneh-aneh, dibikin yang sederhana, gitu. Apa berjalan dengan baik untuk jangka panjang itu maksud bagaimana ya? Apa eh kira-kira gimana nih Mas Clement maksudnya? Mungkin mesti yang nanya siapa nih? Bisa langsung open mic. Oke, monggo siapa yang bertanya tadi? Yang jangka panjang ya. Ada teman-teman ada yang nanya ini. Yang bagian mana, Mas, tadi, Mas? Bagaimana cara optimasi load speed yang optimal dan dapat berjalan dengan jangka panjang? Berjalan dengan baik untuk jangka panjang. Mas Febri. Ada di sini, mungkin bisa bantu jelaskan pertanyaannya. Kayaknya tadi ada ya, Mas Febri ya. Mas Febri bukan, Mas Febri? Mungkin ini kali Mas Arya. Jadi eh, tadi kan sudah disebut tadi bahwa dimulai dari desainnya dulu ya. Itu mungkin Ya, dari desain tadi kan kita udah punya gambaran kira-kira websitenya kayak apa gitu ya. Terus butuh image-nya sebesar apa gitu. Nah, itu bisa disesuaikan. Biasanya gitu ya, Mas ya. ya. Nah, kemudian selanjutnya nih setelah maintenance-nya apa nih mungkin kayak gitu ya. Bayangan saya nih. Untuk berjalan baik itu apa? Apakah tadi Nah, ini mungkin ada Mas Febrinya langsung bisa ngomong kali ya. Silakan Mas. AFK apaan nih? Nah. AFK tuh Halo Mas. Mas Arya, sorry Mas, lagi di luar Mas, nggak bisa on cam nih ya. Oh siap. iya, itu pertanyaan Mas Febri Ya, bukan yang tadi itu.
Iya benar-benar. Oh iya. Jadi Gimana di Mas? beberapa kasus di website klien nih ya, ya mungkin Ya, karena memang setelah kita optimasi itu kan, mereka ya, kadang-kadang kan ada update perubahan ya, baik itu dari sisi kontennya atau kadang-kadang kayak nambahin widget kayak gitu. Nah, ya. hal-hal yang kayak gitu tuh Mas, supaya bisa ditanggulangi oleh kita nih sebagai pengelola maintainnya gitu, supaya pada saat mereka ada update gitu, plugin apa Mas yang direkomendasikan? Kayak misalkan ada dia tuh ada AutoCAD-nya gitu. Nah, mungkin berkaitan dengan yang di Flying Press juga ini, apakah ada fitur yang seperti itu Mas? Jadi begitu user nih ada update, kita nggak perlu Yes. capek-capek clear cache gitu, tapi udah ada fiturnya gitu Mas. Kalau di Makasih. Flying Press, setiap ada post update, entah itu post type apapun ya, bisa produk, bisa atau custom post type, setiap ada post update, dia otomatis clear cache untuk post tersebut dan homepage juga sama yang berkaitan kayak seperti archive ya, kayak blognya atau apa kalau produk shop page-nya sama kategori page-nya kayak gitu, Di otomatis. beberapa Mantap juga catch tuh ya itu fiturnya ya. bukannya udah ada Mas ya, umum gitu. Fiturnya umum atau memang hanya sebagian yang Mas tahu ya, hanya sebagian plugin aja yang punya fitur update atau apa catch otomatis gitu. Gimana? Clear catch. Ya, clear catch otomatis untuk kayak post ya setiap kali ada update. Harusnya kalau yang paling nggak kalau yang premium semuanya sama sih. Iya, Itu. rata-rata ada ya Yang saya semuanya. nggak tahu apakah mereka eh, clear all atau hanya yang tertentu seperti yang Flying Press lakuin. Tuh. Kalau clear all, soalnya akan berat ketika itu websitenya halamannya banyak ya. Itu beban Iya, servernya iya, kerasa itu. iya, iya, iya. Tuh. Jadi Halamannya kalau udah banyak kan. ya kalau misalnya ada 1.000 halaman, dia cuma update satu. Jadi harus kalau semua ya berarti dia harus mengulang apa proses untuk 1.000 itu kan. Gitu. Hmm. Kalau Flying Press dia eh, post yang sedang diupdate itu, terus homepage otomatis, kemudian yang apa blog page-nya atau shop page-nya gitu. Karena itu kan berkaitan ya. Gitu. Ya, Misalnya kita ganti harga produk, masa di shop page-nya nggak di clear cache gitu kan. Gitu. kayaknya itu kayak website jenis berita atau yang e-commerce ya, Ya, yang produknya banyak ya. Itu harus diperhatiin ya. tuh ya. Dan nggak cuman purge ya, nggak cuman clear cache, dia juga otomatis preload halaman tersebut kalau di Flying Press. Oh, oke oke. Jadi preload Gitu. eh itu kayak buat catch-nya atau gimana, Mas? Halo, Mas? Membuat cache filenya. Ya, Jadi buat kalau catch filenya kan? cache itu kan, halo, Ya, ya. iya. Jadi cache itu kan kalau HTML page cache seperti ini itu terbuat ketika halamannya dikunjungi. Nah, Ya. preload itu fungsinya mengunjungi itu secara virtual tanpa harus benar-benar physically terkunjungi, Kunjungin ya. begitu. Jadi tadi clear catch yang apa post yang baru kan? Habis Ya, itu dibuat preloadnya ya, disimpan di yes, catch browsernya gitu ya. yes. Mhm. Tuh. Oke, bisa lanjut, Mas. Mas, layarnya bisa zoom sedikit nggak, Mas? Layar yang apa nih? Layar Mas Arya, browsernya. Jadi Browsernya. biar kurang lebih kita juga bisa sedikit baca nih pertanyaannya. Ini Iya, 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 iya. Sip, 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 sip. Udah cukup, cukup, cukup. Ya. Nah, mungkin boleh langsung tadi ya, tadi udah masuk tanya jawab juga ya, yang udah submit. Mungkin bisa langsung dilanjutkan sih. Kira-kira mau mau jawab yang mana atau mau dianalisa yang mana? semua boleh sebenarnya. Ini sampai jam berapa sih, Mas? Biasanya 1,5 jam sampai jam 9, tapi biasanya molor sih Mas. Ada yang
Kadang-kadang sampai jam 12. Enggak juga sih. Biasa sih mungkin setengah 10-an resminya ya. Ya Mas Rio ya? Sampai jam berapa Mas Rio? Mungkin ya sejam setengah lah kali ya. Lihat sikon nanti Ya, teman. tadi kan kita mulai agak telat sedikit ya. Ah, Mungkin ah. secara officialnya sih sampai setengah 10 sih ya. Ya, Eh, ya. 9 lebih sampai setengah 10. Nanti setelah itu sih kadang-kadang ada yang masih mau ngobrol-ngobrol bisa sampai jam 10-an sih. Mas Kevin nih Sampai sampai ngantuk. ngantuk. Oke. Nah, itu Dan juga Mas menarik i- ya tadi. yang Karena mana? banyak teman-teman kan juga pakai WP Rocket ya. Nah, itu Oh, gimana oke. tuh kalau bersamaan dengan Flying Press ya? Nggak bisa karena Hmm. rata-rata mayoritas fiturnya bersinggungan. Oke. Tuh. Jadi mesti pilih salah satu ya. Yes. Mhm. Kita ya, kayaknya mending jawabin yang pertanyaan dulu baru nanti cek yang situs-situs ya. Oke, siap Mas. Ya, ya. Terima kasih. Nah, saya menggunakan plugin Flying Script untuk tapi di page speed website tidak bisa dibaca atau error tanda seru. Saya nggak tahu nih kenapa nih. Kalau ini apa banyak yang bilang ini karena apa servernya lagi error atau gimana. Cuman saya nggak tahu pastinya karena saya belum pernah ngalamin apa di PSI websitenya waktu dites munculnya tanda seru gitu. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah bisa berbagi. Selama saya pakai dulu ya, dulu. Nggak Hmm, pernah juga sih Mas kalau pakai Flying Script itu sebenarnya kan untuk yang Google Analytics ya, kalau nggak salah ya. Flying Script itu untuk yang delete script. Itu Flying Analytics, sorry. Yes. Flying Script ya, salah, sorry. Flying Script, itu dari Flying Press juga Mas? Flying Script kan punyanya Jijo juga. Oh, Jijo juga, ya. Ya. Oh ya, sorry, saya belum pernah pakai sih. Hmm. Terus dampak penggunaan gambar WP dengan plugin WP Express terhadap page speed website. Sebelumnya saya tidak menggunakan gambar WP dari website. Nah, sebenarnya saya menggunakan gambar ah, Wah, ini penjelasannya panjang nih, harus dibaca dulu nih. eh, kalau apa namanya pakai WP dari WP Express jadi turun, ya berarti balik aja biasa Mbak Mas. Ini dengan Mas siapa nih? Itu karena kalau saya sendiri, saya kalau saya bikin website, saya nyaris nggak pernah pakai WP. Karena apa? Satu, masalah compatibility. Kedua, masalah kebiasaan saya dari dulu selalu ngompres dulu semua image sebelum upload. Jadi saya tidak pernah merasa perlu pakai WP karena sebenarnya yang dibutuhin oleh Google warning itu masalah size-nya sih. Kalau misalnya size-nya emang udah kecil walaupun itu JPG, apa eh, warning itu juga nggak akan muncul gitu. Dan apa sampai sekarang pun bahkan Google dan kalau di Indonesia marketplace itu semua masih pakai format JPG dan PNG dan untuk WP-nya dia pakai on the fly image optimization on the fly apa image converter ya. Jadi dia otomatis cuman cuman akan berubah jadi WP ketika browsernya memang mendukung gitu. Jadi kalau misalnya dicek di misalnya Tokopedia atau banyak situs Google itu klik kanan inspect image-nya tetap PNG tapi di save dia keluarnya ke save-nya WP gitu. Karena dia pakai fitur otomatis gitu. Jadi walaupun sekarang sudah apa WP udah hampir 100% ya, udah 100% mungkin. Tapi Hmm. ya karena Google dan banyak situs-situs besar tuh masih seperti itu, ya saya lebih cenderung kayak gitu sih daripada langsung surf WP. Jadi kita optimasi atau kita convert dulu ke WP ya sebelum kita upload ya. Ya enggak,
JPG. Kalau saya JPG Heeh. aja. Oh, JPG JPG. PNG aja. Ha. Terus pakai fitur cari CDN yang dia nawarin fitur on the fly image converter. Jadi ketika memang browsernya dukung, dia otomatis sendiri serve-nya WebP gitu. Hmm. Banyak yang gratis kok untuk itu. ImageKit yang saya paling sering pakai gratisan. ImageKit.io Mas ya. .io, benar. ImageKit.io Itu. dia ada fitur CDN ya. Yes. Oke. Nah, tadi ada yang muncul di chat sedikit Mas. Ya, Nyambung dari Mas Alfian nih, nyambung ke tadi analisa ya. Kadang-kadang suka muncul ini no data Mas di wah ini saya tuh ya Discover. belum. Saya tuh juga belum pernah. Eh, Pernah ya? kalau no data itu no data yang gimana ya? Bisa dikasih contoh, Mas? Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Aku Yang kadang-kadang ini, juga suka gitu tuh. kalau nggak salah ya, eh, Pas mau dicek speednya no data gitu dia nggak muncul. yang ini no data yang sebelah sini nih, kelihatan nggak? Nah, iya benar katanya. Kalau ini kemungkinan, kalau yang saya alami di website saya itu karena saya nggak daftarin ke eh, apa istilahnya? Google Search Console bukan? Yes, Google Search Console ya. itu. Ya, jadi dia Oh. nggak bisa punya data itu kan, gitu. Ya, Mas Angga ada nambahin, thank you Mas. Belum 90 hari katanya. Ya, mungkin Website sudah baru. didaftarin tapi juga belum 90 hari. Tapi Hmm. karena saya nggak pernah daftarin memang, jadi eh, saya nggak Muncul. ngecek juga setelah 90 hari. Oke. Kembali ke ini Mas. Pertanyaan. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada mungkin ada yang mau langsung nanya juga boleh ya. Mungkin bisa selang-seling juga. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, raise hand nanti bisa langsung. Oke, Flying First bersama ini untuk fitur iOS CSS-nya bisa dua CSS misalnya ada standar CSS. Saya jawab yang untuk CSS dulu, bisa mengcover semua CSS yang ada. Gitu. Bahkan ya mungkin tidak bisa kompatibel di semuanya, tapi Flying Press juga bisa baca CSS yang diinjek dari JavaScript. Itu nggak cuma CSS yang benar-benar file CSS atau inline style. Gitu. Nah, kalau yang ini responsif itu khusus style mobile, yang style CSS itu khusus desktop. Flying Press punya fitur untuk separate mobile cache. Jadi nggak aktif by default, harus pakai filter. Jadi ini semuanya bisa ke cover, bisa dijawab dengan Flying Press semua ini. Hmm. Begitu. Terus yang Lemon Byte ini ada ini teman Flying Press nih, nggak usah nih. Maksudnya gimana Mas? Ini yang Lemon Byte ini, please Ah. analyze Lemon Byte ini si Khan itu dia anak Flying Press juga, jadi nggak usah dibahas. Oh, maksudnya dia tim Flying Press juga Mas? Iya, dia join. Wah. Oke, oke. eh secara umum Optimalin INP Mas. Ini apa sih Mas? Pernah tahu gak Mas? interaction to next page. Hmm. eh Ya jelas bisa, jelas bisa, jelas bisa. Saya. Secara umum Mas sudah Arya betul kita. siapanya Jijo. Iya deh. Siapa yang tanya deh? Wah, ini mah bercanda kayaknya. Kayaknya si anak Flying Press juga deh. Iya. Secara umum sudah betul kita optimasi mobile speed jika desktopnya udah bagus Di- 90. Ngomong di Indonesia tim Flying Press ada berapa orang Mas? Satu, Dari Indonesia. satu. Loh, yang tadi satu lagi bukan orang Indonesia. Enggak, Oh, enggak. enggak, tapi bisa masukin bahasa Dia Indonesia. dia translate, dia pakai translate. Oh, Dan translate. di chat Ayo. tadi juga ada, di chat tadi juga ada dan dia waktu awal masuk. Oke, eh oke. Sebentar, sebentar. Ini
Apakah saya perlu menonaktifkan kinerja Elementor Default untuk menggunakan Flying Press? Makanya saya respon dengan ketawa di chat ini. Oh, yang di chat ya. Ini kan Temannya. Google Translate banget ini. Oke, oke. Itu Lanjut, Mas. sebentar. Ini seberapa butuh kita optimasi mobile speed karena saya berpikir kejadian nggak bisa dioptimasi waktu bisa sampai ya. Oh, ini kayaknya udah kita jawab di yang tadi ya, yang obrolan di awal. Apa seberapa butuh kita optimasi mobile speed? Intinya seberapa butuh kita optimasi speed kan? Ya tergantung apa situasi website dan situasi audiens website kita itu. Kayak obrolan di awal. Terus dari bawah tadi oke. Izin tanya apakah jika ada sebuah signifikan hubungan antara page speed dengan penggunaan JS Library untuk web page tanpa loading. Maksudnya gimana ini? Yang ini. Nah, ada yang nanya ini ada di sini nggak ya? Bisa langsung nih. Mengenai JS Library. Oh ini jelas bukan teman saya nih, bukan Google Translate. Karena pakai Digi. Ada yang di sini, teman-teman ada yang nanya ini bisa boleh langsung unmute, jelaskan. Nah, sambil nunggu nih, Mas. Oke, yang lain dulu ya. Baru lihat nih anaknya Mas Rio. Halo. Hey. Ini pertanyaan Mas Eko adalah pertanyaan yang saya sudah siapkan. Di chat, Yang mana Mas. nih? Mengenai Oke. airlift, Mas. Halo Om. Ah, halo. Heeh. Yang saya mau nanya itu ya, eh airlift ini saya pernah ngetes juga, Mas. Iseng. Ya, Mas Arya pernah ngetes nggak? sudah dong. Oh, udah, iya. Dia kan mungkin secara singkat ya. Jadi kalau kita pakai plugin ini, dia analisa website kita ya kalau nggak salah ya. Dia langsung Hmm. kasih tahu nih, dia langsung kasih rekomendasi ini. Terus kita tinggal klik gitu ya. Terus dia perbaikin gitu. Nah, saya mau tanya juga nih pendapat mengenai Airlift ini nih. Dari sisi ini Mas ya, dari sisi bukan dari sisi Mas kerja di Flying Press ya, tapi dari Oh sisi iya, iya, iya. Mas praktisi WordPress gitu. Apa namanya? Sebenarnya dia tidak melakukan rekomendasi apapun ya. Cuman ini nyaris 11-12 sama Nitropack. Udah pernah pakai Nitropack? Oh. Ya, Hmm. jadi dia dan Nitropack itu punya predefined settings. Jadi apa namanya? Ada optimasi yang moderate, yang awal yang paling beginner saya lupa namanya. Terus intinya ada 3 tahap kalau nggak salah, dua-duanya itu baik Airlift atau Nitropack. Yang awal, terus yang menengah, sama yang advance. Nah, yang advance itu sering banyak errornya. Jadi JavaScript banyak yang nggak jalan gitu-gitu. Terus sebenarnya ya itu masih nggak apa-apa. Problemnya adalah ketika kita perlu mengcustom, kalau misalnya di plugin-plugin lain atau kayak di WP Rocket atau Flying Press tadi, itu kita misalnya pakai delay JavaScript. Nah, kita mau exclude sesuatu, kita kan tinggal input keyword tuh di situ, di pluginnya, ya WP Rocket dan Flying Press. Nah, kalau yang Airlift sama Nitropack ini, kita cuma bisa mengcustom itu ke dashboard app-nya mereka, di domainnya mereka, di website mereka. Jadi nggak ada pilihan untuk custom itu yang di WP admin. Itu. Terus dua-duanya pada akhirnya serve lewat CDN. Jadi semua aset mereka proses. Nah, yang Airlift ini saya ingat banget kalau Airlift yang bikin saya takut. Akhirnya saya stop. Biasanya kan habis ngetes saya biarin aja kan. Kalau ini saya disconnect, saya deactivate. Dia Karena Mas, ternyata
saya disconnect dan Hah? deactivate yang airlift ini. Oh, Biasanya kan oke. habis tes kan saya biarin. Kalau ini saya deactivate terus saya disconnect juga untuk mastiin. Heeh. Karena dia ternyata setelah memproses semua aset diproses sama dia. CSS, JavaScript, image, font semuanya diproses. Dan itu di apa namanya? Diinjek di prosesnya di websitenya mereka. Jadi diproses dulu di website mereka on cloud, terus tapi diinjek lagi ke ke apa namanya server kita. Nah jadinya bengkak banget itu. Hmm. Dan saya terutama image ya, kalau misalnya proses apa optimize JavaScript, proses optimize CSS ya masih umum ya. Tapi image pun semuanya mereka proses dan itu diinjek lagi gitu. Nah, kalau Hmm. sudah teroptimasi ngapain di optimize gitu kan. Hmm. Nah, dan saya sering nemu waktu itu banyak di root folder yang dia tempat dia nginjek itu dimasukin ke upload folder di folder uploadnya yang WP content. Nah, cuman anehnya saya juga nemu di root foldernya domain itu kayak hasil page sketch yang tidak sempurna gitu loh. Jadi Hmm. misalnya satu page itu satu folder ada isinya apa-apa-apa. Nah ini ada yang isinya cuman apa gitu loh. Jadi kayak file optimasi yang gagal gitu loh. Dan itu banyak banget gitu. Oh, oke. Jadi sebentar ya, saya masih ada nggak Jadi ya? dia otomatis create ke folder di rootnya malah ya. Yes, gitu. Dicoba aja. Intinya kalau saya sih, eh walaupun saya tidak kerja di Flying Press pun saya tidak akan cocok dengan ini karena satu saya tidak nyaman dengan yang terlalu otomatis tapi kita tidak bisa mengcustom langsung Hmm. gitu. Terus kedua yaitu yang bikin serem dia nginjek file-filenya itu Iya. bikin serem server Nah, itu kalau dari sisi itu. user yang non techie itu, wah, ini simpel banget nih gini, nih. Ternyata kalau kita ngulik-ngulik ya, mungkin kalau misalnya penasaran boleh dicek atau boleh dites ya. Kalau menurut pengalaman Mas Arya tuh ninggalin hal-hal yang ini Mas ya, ada meng-create sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dan. Oke. Iya, lo meng-create sesuatu boleh, menginjek sesuatu boleh, tapi kalau habis di nonaktifkan ya dihapus dong, Ya, gitu. oke. Dari Google Form ada lagi nggak Mas? Sebentar, Kalau di teman-teman di sini mau nanya langsung silakan ya. Bisa unmute. udah tinggal saat ini lagi rame pindah ke blok editor karena builder Elementor terlalu berat, sedangkan klien saat ini lebih baik website yang cepat. Bahkan ini udah nggak ada pertanyaan. Ini pertanyaannya apa ya? Kayaknya ini. Kayaknya nyambungin ke bawah kali ya? Itu bukan. Oh, ini bagaimana? Oh, ya ini balik ke yang tadi sih. Bagaimana best practice-nya, bagaimana proses optimasi website khususnya menggunakan Elementor gitu ya. Hmm. eh Balik lagi, optimasi website sebaiknya dari sejak kita mendesain, mengkonsep desainnya. Itu cari contoh-contoh website Elementornya, eh GeneratePress. Saya dulu punya bercandaan sama Mas Clement, pakai Elementor nggak apa-apa asal in the GeneratePress way gitu ya. Gitu Hmm. karena eh iya mereka benar cara bikinnya gitu. Intinya sebenarnya bukan buildernya apa sih. Elementor tuh bisa cepat kalau kita mendesainnya dengan baik gitu. Masih punya itu kan Mas link yang tadi itu yang contoh Mas yang saya kasih file Elementor Enggak, itu jam kan di subdomain harus ThinkWeb dulu ya. Aha, Itu sudah habis saya pindah kan aha. gara-gara close T mahal. Nah, subdomainnya
Subdomainnya belum saya balikin semua. Oh gitu. Sebenarnya Oke. kalau mungkin saya bantu jawab, tambahin. Dulu kita pernah buat blog artikel ya Mas ya, yang Hmm, di Tingweb. Mungkin boleh ya. di Mas di Tingweb Mas, di blognya masih ada sih. Sebenarnya secara prinsip dasar kecepatan website di situ sempat dibahas ya. Jadi apa dari segi desainnya, layoutnya itu pengaruh gitu yang di blog. Nah mungkin teman-teman bisa diawali dari situ. Habis Yang mana itu, Mas? Oh, ini bahkan nggak muncul nih kenapa Mas? fotonya. Fotonya bahkan hilang. Foto profil. Nggak, yang mana yang maksud Mas Leman? Yang saya perlu Ada buka yang. beberapa ya yang saya buat, terus Oh, ada ini juga Mas deh Leman ya, Pak. ada Ya. nih. Ha-ha. Nah ini mungkin masih bisa dikunjungi nih yang Tingweb blognya ya, tingweb.dev blog itu belum update sih sampai fitur terbaru ya. Ini ini zamannya kalau nggak salah masih zaman kontainer baru awal atau belum ya saya lupa gitu. Kayaknya udah mulai 2021, kontainer sih. 2022, 2022 mungkin ya. Iya, itu awal-awal Elementor switch dari section ke kontainer dan dia ada fitur performance gitu ya. Nah, kalau sekarang udah tambah-tambah fitur lagi yang membantu untuk bisa lebih cepat dan ringan lagi sih ya. Nah, cuman basicnya itu sebenarnya prinsip dasarnya bisa teman-teman bisa ambil dari sini juga gitu. Intinya apa kalau bikin kalau pengen websitenya cepat, bikinnya direncanain dengan baik desainnya gitu. Ya. Nah, mungkin lanjut ke beberapa analisa ya. Kayak pertanyaan udah Mas ya tadi ya. Dan belum ada Ya, pertanyaan dari teman-teman. Cuman kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ya. Nah, mungkin boleh nih satu dua website kita bisa analisa. Terus Mas Arya mungkin bisa kasih rekomendasi. Terus kalau oh ini nanti dibantu di fitur yang mana sih di Flying Press-nya gitu. oke. Mas Rio kalau ada ini langsung ya Mas Rio ya. Ya, ya. Oke. Gimana sih? Oh ya, mungkin salah satu tipsnya tadi ya. Em, Selama buildernya support untuk mobile upload Hello, image, a saya meeting rasa came, bagus itu. meeting came, meeting came, meeting came. Apa nih? Han, what are you doing? Ada lagi nih. Oh ini temanmu ya Mas? Yes, dia tech support. Oh, oke. Oke. Ya balikan tadi ya, kalau misalkan buildernya ada support untuk mobile upload image, mungkin itu bisa dipakai kali ya. Mobil eh, upload image tuh gimana, Mas? jadi misalkan Versi mobile image ya. desktop sama mobilenya beda gitu untuk image-nya. Itu seberapa pengaruh tuh, Nah, Mas? iya, itu Eh, Mas. Karena di Elementor juga Arya? ada fitur itu sih untuk Mm-mm. misalnya yang di image di kontainer background untuk image-nya juga ada. Nah, cuman saya jarang pakai, cuman memang pertanyaan bagus nih. Mungkin Mas Arya eh, best practice-nya atau mungkin tadi pengaruhnya gitu. eh Panjang nih jawabannya. Kalau saya sih prefer untuk tidak membeda-bedakan ya. Kalau eh karena kecuali akan punya pakai plugin catch yang bisa separate mobile catch, itu tidak akan berguna membedakan itu. Gitu. Hmm. Ya kan, ketika itu tetap sama apa satu eh apa namanya? Satu file nggak terpisah antara desktop dan mobile tetap akan keload kan walaupun itu beda di mobile sama desktop. Mas, boleh tampilin nggak Mas yang tadi mobile catch tuh yang kalau di Flying Press di mana Mas? Nggak ada, Pak, harus Eh, pakai filter. oh di Flying Press sekarang belum ada, harus pakai filter ya. Bukan memang tidak diadakan, memang tidak Oh, ditaruh di oke. settings, Ah, 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 memang ah. tidak ditaruh di settings, tapi ada di filternya. Sebentar.
Hai kan? Muncul lagi. Iya. Hello, Clement. How are you? How are you kan? Ya, I'm doing great, thank you. hai kan. Hope you can Hello. follow this meeting because we are using Indonesian. I'm trying my best to understand, Thank you, guys. Nah, Oke. ini kalau apa namanya Oh, harus pakai filter filter ya. ini gitu. Memang nggak ditaruh di plugin setting. Jadi sebenarnya nggak tahu ya, tapi ini sudah terjadi begitu dari sejak sebelum saya masuk. Tapi kemungkinan besar alasannya sama kayak kenapa saya nggak bikin semua setting di plugin saya ada di plugin settings. Itu nggak cukup kepenuhan nanti plugin settingsnya. Kalau nggak salah di WP Rocket ada Mas ya? Separate Member Cache juga udah dipisahin sama mereka. Oh gitu. Udah nggak dimunculin. Udah nggak muncul. Jadi Waktu itu sempat muncul ya beberapa versi yang lalu. sekarang kalau nggak salah ya di yang WP Rocket yang terakhir itu kalau nggak salah otomatis on, Hmm. otomatis aktif. Itu ya pada akhirnya semua akan terbatas pada space ya. Space pluginnya space settingsnya ini mau taruh mana lagi nih, fitur nambah terus. Space-nya cuma itu aja kan. Oh, oke. Oh, Gitu. jadi ini maksudnya kalau cache-nya mau kita pisah antara mobile dan desktop gitu ya. Baru Ya, tambah add filter. Tapi sebenarnya ke secara default tuh settingannya cache-nya itu ya untuk desktop mobile sama ya. iya. Terus karena basicnya kan memang udah responsif gitu. Ya, responsif. Desain website-nya kan udah responsif. Makanya saya sudah menjauhi dulu saya kalau bikin tampilan yang berbeda antara desktop dan mobile itu saya pakai WPIS Mobile itu loh. Saya nggak pernah pakai display none, nggak pernah pakai CSS query, media query itu. Cuman Mm-mm. pada akhirnya sadar ini kemungkinan besar akan banyak banyak plugin speed yang menghilangkan fitur mobile cache ini. Jadinya ya udah nggak usah gitu daripada pusing gitu. Ya, oke. Kayak dulu di ThinkWeb tuh kan gitu. Kenapa apa pada akhirnya saya ilangin yang penggunaan WPS mobile-nya itu karena apa eh banyak yang nggak kompatibel, jadi nggak gampang pakai pilih plugin patch apa itu. Plugin catch apa. Wah, si Oke. Adi ngapain? Ini ngetes atau beneran aja nih Mas. Belum, Bagaimana belum Adi pernah, ya belum jago pernah. juga pada speed ya. Belum pernah. Mas Adi nih. Oh. Belum. Belum. Belum Mas Adi. Udah baca kan? Perlu di-enter nggak ini? Atau oh belum. Nah, coba satu Mas analisa Mas. Oke, Heeh. sebentar. Ini ada OAuth apa nih? Selain performance on page, gitu biasa. WordPress juga banyak isu di DB, apalagi base-nya per custom page karena Oh, kalau pakai custom field ya, ada post meta ya. benar nggak ya kalau DB dikasih indexes? Indexes. Saya nggak paham kalau ini, mohon maaf. Mas Angga, maaf, saya tidak punya pengalaman dengan ini, jadi nggak bisa bantu menjawab. Nah, biasa di sini ada Mas Rahmat, mungkin boleh bantu via chat, Mas. Kalau misalnya Mas Rahmat juga bisa ada pengalaman ya. Mas Rahmat ini banyak pengalaman juga di WordPress dan juga sharing di blogs Indonesia, Mas. Yang Mas Rahmat kadang suka share-share gitu, ada. Oke, kita lanjut ke ini ya. Mungkin biar udah jam 9.15, mungkin 1 2 ini kita bisa coba analisa nih dari website teman-teman nih. Tadi yang risk mana tadi? Uh, Oh, RIS or ID. udah. Kalau dari sininya sih udah enak. Bisa di
benar berarti CSS. Polosan ini, Gimana Mas? polosan. Ini Polosan. kalau secara desain sih udah benar, tinggal optimasi asetnya aja. Oh, oke. Udah. Yang Udah dimaksud optimasi aset Mas, apa tuh Mas? CSS dan JavaScript. Oke. eh Belum ada apa entah critical CSS atau jadi CSS-nya masih polosan gini semua. Apa Masih belum dioptimasi ya maksudnya ya? ya JavaScript-nya juga belum, bahkan belum pakai divar kalau nggak salah. Ya, belum ada divar. Belum ada divar. Nah, kalau dari desain sih ini udah benar. Ini juga bukan slider kan? Ya. Tuh. Oh, iya, udah benar. Bahkan ini image beneran, bukan bikin image. Yang REST dengan siapakah ini? Yang RES, oh udah bagus. Bagus, Mulai bagus. resen nih yang apa input apa yang punya website risknya nih. Oh, Mas Udah Gasali, ya Mas Gasali bergerak di bidang ini Mas. Apa yayasan ya, Mas Gasali ya? oke. Iya betul itu website yayasan Mas Komen. Iya. Udah bagus, Mas. Tinggal optimasi itunya aja. Apa eh CSS sama JS-nya, JavaScript-nya itu. Kayaknya kalau dicek belum pakai plugin Catch ya Mas Eril ya? Atau sudah ya? Eh, Tadi waktu kalau inspect kelihatan nggak ya? Mas Gasali ini udah dioptimasi belum pakai plugin Catch Mas? belum, Kayaknya belum sih ya. Oh belum ya, masih belum udah bagus proses. kok. Nah, itu udah tinggal Oh, ini pakai dioptimasi sih harusnya. blockchain aja nih. Kalau mau skornya lebih baik itu bisa sih harusnya ya Mas Arya. Tinggal tadi. Ini udah bagus, 80-an kok. Mm-mm. Bahkan kita pernah Udah ketemu, belum pakai. pernah ada project ya Mas Arya ya. Belum pakai plugin Catch aja udah 90 lebih. Tuh banyak. Kalau situs yang saya buat belum pakai apa-apa pasti harus 90 ke atas. Oke. Iya. Karena nah ini juga mungkin bisa jadi tips buat teman-teman ya. Kalau saya itu selalu misahin, ini saya buat sendiri plugin ini. Jadi saya selalu misahin file CSS tiap page type, nah gitu. Jadi untuk font sendiri, yang critical sendiri, terus ada basic CSS tuh yang sering saya pakai, jadi kayak framework saya sendiri ini. Terus ada yang khusus homepage, bahkan ada yang late. Saya tinggal kalau saya mau delay pakai plugin saya, ini ada 2 yang late ya, 3. Apa ini kalau mau saya tinggal ngaktifin ini, kalau misalnya dia otomatis akan yang left homepage nih ya, hanya akan muncul di homepage. Yang page ini page accept homepage itu. Nah, kalau kita terbiasa misahin CSS kayak gini enak, apa jadi mungkin nggak perlu apa fitur-fitur seperti remove unused CSS terlalu sering kalau kita udah misahin kayak gini gitu. Nah, saya biasanya yang late ini akan saya delay.
Jadi late ini untuk semua CSS yang tidak diperluin di above the fold gitu. Jadi saya delay dia nggak akan bermasalah gitu. Tinggal saya kalau di plugin saya itu ada fitur delay CSS kan. Jadi saya tinggal pakai keyword late aja. Udah semuanya ke delay yang pakai late itu. Gitu. Ini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman kalau jadi nggak semuanya ditaruh satu CSS yang sama. Gitu. Tapi kalau ini plugin private Mas Arya kan? Iya, karena ini banyak banyak eksperimennya. Iya. Eh, nggak berani taruh di itu. Ini Heeh. Tapi macam-macam. ininya aja sih, insight-nya aja ya mengenai CSS tadi ya. Mm-mm. Tadi ada yang nyambung tuh Mas. Misalnya CSS tab section itu gimana maksudnya? Atau minta Mas Angga unmute. Mas Angga, Halo maksudnya Mas, tab sectionnya itu gimana Mas? eh kalau saya kan custom template Mas, bikin sendiri template-nya. Nah kadang kalau misalkan kita jadiin satu style, kayak misalkan kita pakai Tailwind base-nya ya Mas, itu kan jadiin satu file tuh Mas, CSS. Hmm. Nah itu kan penumpukan style tuh banyak nih satu file. Nah kalau misalkan kita bikin section nih di template part gitu kita tinggal manggil. Nah tapi CSS-nya di-include di WP-Enqueue-nya di per section gitu Mas. Bah, Biar- ya bagus kalau bisa. Nah itu best practice-nya aman tuh Mas kalau misalkan emang per section. Karena kan satu section kadang reusable ya Mas dipanggil bisa dipanggil Ini di halaman lain. section ya, bukan Iya. per halaman ya. Section. Misalkan section Mas Head gitu Mas Hero gitu. Ini CSS-nya nyantol di hero itu, terus kita bikin varian hero lain, nah itu beda lagi. Nah kalau kayak gitu best practice-nya gimana Mas? Ya harus manual Mas, bikin sendiri fungsinya kayaknya kalau kayak gitu. Per section ya. Per section. Jadi let's say dalam satu halaman kita ada hero, terus ada feature, tab atau apa gitu ke bawah-bawah kan misalkan ada 5 section, berarti ada 5 file CSS yang beda. Belum termasuk yang global ya Mas, maksudnya gitu. Iya. Itu kan sebenarnya tinggal if section ini exist NQ CSS yang ini itu kan. Iya. Ya itu kalau pakai fungsi manual ya bisa-bisa aja Mas. Dari segi performance gimana tuh Mas? Ya bagus, akan selalu bagus untuk memisahkan. Itu kalau ada juga yang punya pahamnya begini. Jadi kenapa nggak semua satu besar? Jadi orang itu cuman akan kerasa lambat itu sekali, tapi setelah itu karena CSS-nya satu semuanya untuk semua halaman, dia nggak akan kerasa lambat setelah itu. Cuman ya itu besarnya seberapa, tuh kan akan mengganggu juga pasti kalau kebesaran. Kalau untuk tiap section CSS bagus, itu kan malah lebih baik lagi daripada misain CSS per halaman kan. Oh, Dalam berarti nih lebih bagus ya pertanyaannya. Mas? Kenapa? Berarti lebih Pertanyaannya bagus ya? dalam. Lebih bagus dong. Oke. Heeh. Thank you Mas. Tapi memang lebih harus banyak manualnya Mas ya. Saya nggak tahu memang sudah ada fiturnya apa enggak untuk kayak gitu di engine yang Mas Angga pakai. Oh, kalau saya sih biasanya Mas pakai function bawaan dari WordPress tuh Mas. Karena tiap section saya buatnya satu file PHP sendiri. Misalkan file Itu hero. malah gampang tuh. Iya, tinggal WP-Enqueue di file itu kan. Iya. Jadi kalau ketika file itu dipanggil pakai fleksibel, itu bakal ngeload file CSS termasuk HTML-nya gitu Mas. Yes. Malah gampang tuh, malah enak. Oke. Saya kira itu kurang gitu Mas dari best practice karena isu saya kan awalnya unused CSS tuh terlalu nggak kelar-kelar gitu lah. Nggak usah pusingin itu sebenarnya
apa ya, selama memang udah kerasa cepat, mau ada warning apa unused CSS ya nggak masalah sebenarnya. Gitu. Tapi kalau misalnya pakai Flying Press, itu eh, itu akan teratasi sih remove unused CSS-nya. Oke, terima kasih Mas. Mas, tadi di Jadi, chat ada yang nanya dari Mas Andre nih, unable to resolve, try checking di URL. Pernah kejadian nggak, Mas? Kalau pada saat kita mau ngecek nih website kita di PageSpeed. nah, saya pernah baca juga yang tanya ini di grup WordPress Facebook. Cuman ya saya karena nggak pernah ngalamin, bingung juga saya. Gitu ya. Oke, mungkin skip ya, Mas Andre. Maaf Mas Andre. Nah, mungkin pertanyaan atau ini terakhir, Mas, karena kita sudah mendekati 3 menit lagi di 9:30 ya. Nah, mungkin kayak apa apa website terakhir mungkin atau ada pertanyaan yang belum dijawab? Pertanyaan udah. Oke, website ya. Nanti yang nggak kebagian, terus misalnya ada kendala, kita bisa share diskusi di grup ya, Mas Arya ya. Baik itu di Ya, WordPress Jabodetabek, Mas monggo. Arya ada, sama di Blogs Indonesia. Dan sebenarnya nggak harus Mas Arya aja gitu. Karena teman-teman yang lain juga mungkin Ya. ada pengalaman, kita bisa sharing-sharing di sana. Nah, ini nggak tahu nih. Ya, Mas Rio, Mas gimana Ini bisa Mas? copy link WordPress Jabodetabek kan Mas Rio? Atau mungkin Mas Satrio bisa bantu? Aku bisa sih ini lagi buka nih kebetulan. Oke, share di chat ya Mas. Mungkin yang belum join. Ya, Sama Blogs Mas, Blogs bisa nggak di ya ituin? boleh, boleh banget. Heeh. Bentar ya. Ini WordPress Jabodetabek tuh. Oh, Nah, udah ada Kang Adang tuh. ya. Sama sambil nunggu Mas Arya ngecek-ngecek teman-teman yang mau ikutan undian pouch dari Niaga Hoster ya. Jadi kita eh, disponsorin Niaga Hoster itu bisa apa masukin namanya ya di oh, s.id garis miring l dot apa strip pouch. Ada di itu chat. undian ya? Nggak semua Undian dapat Mas, ya. tapi khusus Mas Arya otomatis itu Mas. Jadi juga masih polosan nih, Faizun. Oh, si polos ya. Oh, oke, Lightspeed. Oh, Lightspeed ya. Dulu Lightspeed itu nggak ada anu ya, lama nggak pakai, nggak ada apa optimasi aset ya. Kok ini nggak ada Oh, belum dioptimasi. processing CSS dan JS. Baru pasang doang. Uh, Wow. uh, ya. Ini dengan siapa nih yang Faizun ini? Mas Fai ada orangnya di sini. Mas Mas siapa? Faiz nih. Mas Namanya Faiz. Faiz. Hah? Ada nggak ya? Faizwan. Namanya Faizwan. Ini sih Abi Fatan Faiz punya Mas bukan Mas? Oh, Nah, ada tuh. Ah iya benar. Ah, Namanya sama-sama. Mas Faiz ini eh, akan sangat bermanfaat untuk tidak perlu seperti ini kalau pengen skornya lebih baik. Itu. Ini karena ini juga ya sama seperti slider dan carousel ya. Ini Loti bukan Buat Mas? user Pakai Loti atau buat bukan? user nggak penting nih. Gitu. Jadi oh oke, masih belajar. Ya sama saya juga masih belajar. Cuman apa hal-hal seperti ini sebenarnya eh, kemungkinan besar hanya akan
tampak dan kerasa keren untuk kita pribadi, tidak untuk audience. Gitu. Jadi nggak usah lah. Yang kayak gini nih nggak usah. Karena ini pasti berJavaScript dan ada kemungkinan tidak bisa tampil dan berjalan sempurna ketika kita harus Oh, optimasi JavaScript-nya. JavaScript. Gitu. Dia pakai animasi kayaknya Mas ya. Ya ini kan anu nih. Dia Image ngikutin yang mouse. pakai animasi. Ini ngikutin mouse, Mas Clement. Hah, ikutin apa? Mouse? Ya, dia Mouse. ngikutin gerakan mouse. Oh, gerakan mouse ya, ya, ya. Ya. Iya, Nah, iya. ini kan pasti berJavaScript kalau kayak gini. Dan ini ditaruh di default gitu. Ya, nah ini kalau saya sih nggak pakai nih animasi di default nih. Udah banyak belajar ya Mas Arya. Pokoknya yang JS nggak perlu lah gitu. Cuman balik lagi Ya, ini karena kita replace dengan sesuatu yang lebih bermanfaat ke klien bukan ke diri kita. Gitu biasanya. ya. Oh, jadi salah satu tipsnya itu Mas ya. Ya. Jadi Kamu izin nambahin kalau ya. ya monggo. Jadi kayaknya ini balik lagi ke apa prinsip tadi yang disampaikan Mas Arya di awal tuh. Jadi memang mesti ditentuin banget Mas ya di strukturnya gitu, desainnya dipikirin mateng supaya Ya, ketika kita bikin website itu nggak langsung pasang. Oh ini kayaknya keren nih, kita pasang gitu kan. Ada lagi betul. "Oh, kayaknya ini bagus nih, kita pasang gitu. Jadi lebih terorganisir mungkin secara Mm-mm. susunan website ya. Ya. Ingat yang akan menikmati website kita itu visitor. Jadi pakai kacamata kita sebagai user, visitor gitu. Yang menurut kita keren belum tentu akan dipandang seperti yang sama oleh visitor gitu loh. Tuh. Oke, ada tambahan Terus lagi Mas? Selain itu? ganti sekalian ini semua Mas. Bentar. Itu tadi apa? Faizon sekarang coba Sis Little Corner. Yang itu Mas, yang headingnya ada animasi itu JavaScript bukan ya? Ini JavaScript. Oh, yang ini ya. Hmm. Kayaknya website Mas Clement kemarin ada yang kayak Iya, gini ya. ntar pakai fitur barunya Flying Fresh bisa dong Mas ya? Udah waktu itu udah di. Itu Elementor apa saya kasih namanya itu. Oh, jangan dimunculin Mas itu. Oh, jangan dimuncul. Oke, Jangan, oke, jangan, oke. jangan. Maaf. Itu masih project. Maaf. Cuman pakai itu, pakai animated Wah, heading ya. enak nih desainnya nih. Desainnya enak nih. Cuman ini Itu ada JavaScript. slider ya. Nah, mungkin tetap bisa berhasil kalau Pakai pakai yang Flying fitur Press. baru itu ya Mas ya. Ya, Tunggu next sebentar. release. Kapan sih Mas? Ada plan nggak? Ada info nggak? Next release-nya nih. Mungkin ya dalam bulan ini, Bulan bulan ini ya. depan. Atau Wah, Agustus ya. Revolution Strider lah ini Kryptonite ini. Ampun saya nggak bisa ini. Kirain slider itu. Oke, oke. Revolution ya. Kirain pakai Elementor Swiper atau apa. Ini iya, dadah. Nggak bisa. Ampun, maaf. Mbak, yang website siapa nih? Sis Little Corner. Punya siapa nih, Mas? Ada partisipan di sini yang punya website ini. Mas, mungkin terakhir, Mas. Ini websitenya bisa dibantu cek. Ini kebetulan yang punya yang bantu pinjemin link Zoom-nya, Mas. Mahesa Oh iya, Sublim tadi monggo. ada, Mas. Ah, Nah, bentar, ini ini sekalian untuk saya. nambahin yang Sis Little Corner, ini udah enak sebenarnya apa? Desainnya Desainnya ya. udah benar. Cuman kalau mau pakai slider, jangan pakai yang Rev Slider deh, gitu. Apalagi kalau cuma untuk kayak gini aja, tuh kan. Terus apa tadi Mas Clement? Mahesa Sublim tadi ada di itu.
Mai? Di ini Mahesa Sublim. Oh ini. Ah, Salah ya. Ini udah benar nih. Nah, atasnya udah benar. Mas Clement pasti yang bikin. Bukan, bukan Mas. Ada di sini Mas Nanang. Mas Nanang mana nih Mas Nanang nih? Masih ada kan nih? Halo Pak Clement, halo Mas Arya. Halo, Halo halo. Mas. Udah benar, desainnya udah enak. Udah enak ya. Atasnya udah, bahkan nggak ada gambarnya itu. Ini pakai apa? Ini backgroundnya apa nih? Backgroundnya pakai apa Nanang? Oh, apa background image Image. ya? Image Backgroundnya ya. pakai ini, pakai image, Image. Image image ya. JPEG. JPEG. Bukan, maksud saya pakai image tag atau CSS background image. Ini pakainya pakai plugin, lupa nama pluginnya, Mana tapi sih? itu font, terus di belakangnya itu dikasih background image kayak gitu. Pakai Elementor nggak Mas Nanang? Ya, pakai Elementor juga. Ya, Elementor dia kontainernya dikasih background sih. Ya, Ini betul. baru ketemu. Mm-mm. Nah, ini background image. Ya, ini apa? Nanti dengan update Flying Press nanti, ini bahkan nggak perlu di-exclude. Nah, Nggak perlu dia apa Mas? Exclude ya? ya, kan Oh. ini kalau basicnya Elementor dan ini diaktifkan fitur optimasi apa lazy load-nya Elementor, Mm-mm. ini background image otomatis akan, karena dia pakai JavaScript ya, Mm-mm. ini otomatis kalau JavaScript-nya di delay, dia nggak akan muncul. Nah, tapi nanti sudah saya kasih integrasinya juga untuk di next update-nya Flying Press. Gitu. Oke, oke. Pengguna Flying Press banyak yang pakai Elementor nggak Mas? Banyak, banyak Banyak ya. sekali. Banyak. Elementor, terutama dari tim Woodmart itu loh. Oh, Woodmart Woodmart. itu banyak juga loh pemakainya di luar. Mm-mm. Iya, iya. Envato sih ya. Pengen gampang, cepet, udah Iya. pakai Kalau ketemu, template-nya Woodmart. iya. Belum ketemu Blocksy aja mereka. Blocksy juga bagus-bagus kalau mau cari kan. Kalau mau cari fitur WooCommerce Iya. itu. Oh iya, dan ini kemarin udah saya obrolin sama Mas Clement sama Mas Rio. Eh, Blocksy itu nyaris 90% lah. Semua JavaScript yang digunain dipanggilnya dynamic. Nggak langsung ke load semuanya di awal. Itu cakep banget Blocksy. Mungkin teman-teman di sini yang belum pernah dengar Blocksy itu tema WordPress ya. WordPress theme. Jadi salah Yes. satu WordPress theme dan gratis, core-nya itu gratis. Walaupun dia ada fitur premiumnya itu untuk di pluginnya sih sebenarnya ya. Ya, tapi yang gratis sudah bagus. Ya, Gratisnya dia sangat generous. oke, oke. Paling itu ya dari Mas Rio gimana? Ada mungkin sebelum kita akan closing nih, Mas Rio ada mungkin mau disampaikan juga nih. Ada Ya, paling pertanyaan apa apa? ya? Mungkin izin nambahin ini Mas ya, atau yang tentang Blogs Indonesia ya. Oke, oke. Grupnya kayak apa? Jadi kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya atau baru mau tahu tentang blog editor gitu ya, itu juga bisa ke Blogs Indonesia grupnya gitu. Mm-mm. Tapi basically sebenarnya itu bisa dipakai di bareng dengan page builder lain gitu ya. Bisa kayak gitu mungkin next time kapan-kapan Jadi kita bahas. Blogs Indonesia tuh pasti kan WordPress ya. Ya, Nah, betul. Blogs Indonesia itu istilahnya pengguna apa ya bagaimana ngedesain website gitu pakai blog. Nah, itu ya mau page builder apapun, Gutenberg, Elementor, Bricks atau apa ya itu bisa bahas di situ ya Mas ya. Ya, bisa bahas di situ Agak dan umum ya, agak umum sebenarnya tapi mungkin lebih ke
bloknya itu ya. Betul, lebih ke bloknya mungkin fungsinya ya, fungsi kan banyak yang orang juga yang gua nggak suka nih gue pakai blok segitu kayaknya bingung atau kayaknya udah mulai agak goyah juga dari klasik editor gitu kan. Kayaknya emang udah mulai pengen tahu nih lebih dalam gitu. Nah, itu bisa kita ngobrol-ngobrol banyak di situ ya. Iya. Gitu. Nah, Tapi tadi nanti udah di share ya linknya ya, Mas. ya tadi udah di-share juga linknya. Yang WordPress sama apa namanya? Blogs Indonesia ya. Oke. Eh, mungkin ini terakhir saya dari Mas Alfian apa nih info kalau bandingin sama Hello Elementor. Hello tuh Hello Team ya. Karena by default Make Hello biar nggak cari tim yang punya terlampau banyak fitur dan setting ya. Iya, iya. Nah, ini sih mungkin maksudnya ini Elementor sendiri kan punya tema namanya Hello. Hello itu kayak apa ya? Temanya yang nggak banyak fitur gitu. Nah, itu paling cocok kalau dipakai dengan Elementor Pro. Jadi Hello-nya gratis. Nah, untuk buat header, footer, buat template, buat kayak apa? Kategori template ya. Produk kategori template. Nah, itu cocok dengan Elementor Pro. Nah, selama bisa mengoptimasinya, apalagi nanti ada fitur flying press yang berikutnya tuh yang bisa delay itu ya. Nah, itu eh, sebenarnya cocok tuh Hello sama Elementor Pro ya. Nah, kalau saya pribadi itu preferensi tiap orang beda-beda ya. Nah, kalau saya pribadi Bloxy plus Elementor yang core selama belum butuh yang premium-premium dan yang di free-nya ada itu apa cukup pakai yang free gitu ya. Hostingnya aja bayar ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman punya basic kuat di CSS ataupun di apa namanya HTML, nah, pakai GeneratePress. Nah, itu Mas Arya tuh salah satu favorit timnya Mas Arya ya. Nah, atau kalau udah mulai masuk ke Blocks ya, set editor. Nah, Mas Rio nih, nah bisa juga sering merekomendasi cobain full site editing ya, FSI ya, Mas Rio ya. Nah, pakai tim yang bawaan WordPress 2024 ya berarti sekarang ya. Ya, Ah, 2024. nah, tinggal bagaimana belajar cara pakai Blocks-nya, habis itu belajar bagaimana ininya apa lebih ke full set editing karena bisa buat header, bisa buat footer ya Mas ya. Ya, Di template-template postnya. Jadi udah kalau dulu kan kalau Bloxy itu fitur postnya ada, tapi kan terbatas dengan yang sudah disiapkan oleh Bloxy. Nah, Ya. kalau mau lebih custom bisa pakai yang FSC. Jadi memang semuanya plus minus balik kepada preferensi Tapi kita. GeneratePress itu sudah nyaris full Masih, Mas? site Bukan. editing loh. Wah, mengarah ke sana Mas ya ya? bisa dibilang kalau pro-nya ya Mas ya. Iya, Ya, GeneratePress yang Pro. Oh, Jared Press Pro ya, 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 ya. karena dia bisa apa ngoprek semua template kan kalau pakai yang Pro. sampai hook-hooknya sih saya pernah Yes, cobain. gitu. Saya bahkan sempat bikin apa child team-nya GeneratePress itu yang benar-benar bahkan apa template hampir semua template-nya itu saya ganti gitu. Jadi benar-benar berfungsi sebagai full site editing gitu loh. Oh, CSS-nya pun nggak saya jalanin yang Oh, bawaannya gitu. Cuman ya. emang hook-nya itu enak banget ya. Ya. Hook elements-nya dia enak banget. mm, Terus nambahin kalau dari yang Elementor tadi mm. apa saya bukan pemakai Elementor, cuman kalau dari yang saya apa perhatiin dan dari pengalaman ngoptimasiin itu kok sepertinya eh kalau pakai Elementor tuh mendingan jangan yang sekalian sama bikin headernya deh. Jadi cari tema yang bisa memang build headernya sendiri. Jadi kayak misalnya pakai Bloxy Bloxy. atau GeneratePress gitu. Ah, Karena itu akan jauh lebih bisa dioptimasi nantinya. Ketika ya, Elementor hanya dipakai untuk build konten. konten ya. Ya, Ya. kalau dari pengalaman lah ya, saya nggak terlalu apa
apa nih? Minus untuk default dan starter H1-nya nggak ada. Apanya di? Yang nggak ada. Yang hello kali ya maksudnya ya, Mas Adi. Gitu. Jadi Elementor dipakai untuk itunya aja sih kalau buat saya ya, dari pengalaman ngoptimasi dan ngecek-ngecek kayak misalnya di Blocksy itu headernya kan dari Blocksy itu ya tetap ringan dan gampang diakses. Apa JavaScript-nya JavaScript-nya Elementor nggak kepake di header sama sekali, jadi aman untuk dioptimasikan. Nah, Tuh. Mas Adi bilang Block City Mas, nangkap nggak Mas? Starter Minus H1. untuk default dan apa? Minus untuk default dan starter H1-nya nggak ada. Ya tinggal dibuat sendiri toh. Starter tempo, starter site kan? Ganti sendiri, manja.